tidak ada konsekuensi yang mewajibkan saya untuk men-take down itu. Cuma alasan yang paling kuat saya men-take down itu adalah cuma alasan kemanusiaan. Jadi dia itu mentalnya belum cukup mampu, ya karena yang diintimidasi itu bukan dia secara secara konkret, secara langsung pada saat itu ya. Saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Dia bilang ibunya diintimidasi, dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu karena setahu saya ya kurang lebih seperti itu obrolannya. Jadi ada penekanan pada ibunya bahwasanya mau diperkarakan hukum. Sebenarnya video itu bukan sama sekali bukan karena saya takut atau mereka menghubungi saya atau bagaimana, enggak ada sama sekali. Itu cuma alasan kemanusiaan saja. Saya menghargai dia karena saya takut mentalnya kena. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cek Dedi. Ya teman-teman, ini ada sebuah WA ya dari saya nggak tahu sih, kemungkinan memang ya subscriber saya ya, dimana dia bertanya kepada saya apakah kenapa video yang berkaitan dengan mantan karyawan Daku itu di take down. Nah teman-teman, dia juga bilang apa karena si narasumber ini diintimidasi gitu. Nah saya juga balas ya, arah ke sana memang ada. Nah ini perlu saya jelaskan karena saya juga bilang mau klarifikasi. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang memang perlu saya klarifikasi biar teman-teman nggak salah ya. Karena ini berkaitan dengan orang tersebut dan berkaitan dengan saya gitu. Sebenarnya ini saya nggak tahu sama sekali sebenarnya gini. Nomor saya itu secara publik itu di deskripsi juga banyak sih sebenarnya, walaupun nggak semua pakai deskripsi karena nggak diedit, nggak di satu gadget ya, ada di laptop, ada di HP satu, ada beberapa HP gitu saya edit. Jadi nggak semua deskripsi itu bisa masuk gitu. Ketika saya di laptop mungkin deskripsi itu bisa masuk secara otomatis gitu, tapi ketika di HP yang satu atau di satunya lagi itu berbeda-beda deskripsinya. Nah itu tergantung konsepnya di mana. Nah teman-teman, itu cuma soal deskripsi, nomor saya ada di sana gitu. Nah ini pertama, untuk menjawab tentang adanya intimidasi atau tidak, saya perlu jelaskan beberapa poin ya teman-teman. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan wawancara tersebut. Pertama, yang jelas saya yang dihubungi karena dia yang minta sendiri, jadi dia yang menghubungi saya secara langsung, terus kemudian ada komunikasi kan. Nah kedua, dengan kesadaran penuh dia ingin diwawancara gitu, dan dia ingin menyampaikan hal yang kurang yang kemungkinan itu akan menambah. Dan faktanya memang banyak sih sebenarnya, karena rekamannya itu sangat panjang, saya bilang sangat panjang lah. Di luar normal wawancara sebenarnya panjang sekali, itu cuma baru sebagian kecil aja. Ketiga, data pendukung dan data lain sebagai konsekuensi keseriusan untuk wawancara saya minta. Saya nggak bisa tampilkan di sini ya, karena ini bagi data pendukung saya. Data-data yang saya minta dia kasih, berarti dia serius. Makanya saya tanya dulu, kalau mau wawancara ya saya minta data ini, termasuk karena ada konsekuensi pembayaran di sana, misalkan kayak ya banyak hal lah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Nah segala biaya yang ditimbulkan pada saat itu dan setelahnya, bahkan setelahnya ya, itu saya yang tanggung gitu. Kelima, keenam, pengambilan video itu karena ada kesepakatan antara saya dan dia, baik itu bagaimana diwawancara, angle-nya dari mana, terus batasan wawancara seperti apa, itu kesepakatan dan itu secara legal, dan dia itu sudah menyerahkan ibaratnya ya sudah, ini hasil wawancaranya, terserah saya mau diapakan gitu ya, seperti itu ya. Karena dia tahu kan konsekuensi dari wawancara dengan saya pasti tayang di YouTube saya tentunya, dan itu dia udah tahu gitu, dan dia udah siap untuk itu gitu. Terus isi materi tidak saya siapkan karena memang ini berdasarkan pengalaman dia. Saya cuma bertanya apa yang saya ketahui yang dikaitkan dengan yang muncul di media-media lah gitu.
baik itu pernyataan Mansur atau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan legalitas dan lain-lain, itu ada di sana, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu ada di publik, semua orang juga tahu gitu. Terus tujuan wawancara salah satunya itu pada saat itu dia itu belum digaji secara penuh, dan banyak sekali karyawan di sana yang belum digaji secara penuh, dan juga banyak yang di PHK katanya, dan juga banyak yang mengundurkan diri juga. Dan ada yang belum dapat tunjangan juga katanya. Tapi ya terlepas daripada semua itu, jadi pertanyaan kan, kenapa itu di take down? Nah, sebenarnya sederhana teman-teman. Pastilah saya tahu konsekuensi itu akan, dalam tanda kutip ya, akan diteror atau akan diintimidasi. Tapi sebagai catatan teman-teman, mereka tidak pernah mau menghubungi saya, atau dalam tanda kutip saya coba menghubungi mereka, yang seriusnya misalkan Yusuf Mansur itu sangat sulit sekali. Terus terang saja, saya mencoba dengan pihak lain lah, karena saya sendiri ngapain juga saya menghubungi. Makanya saya pihak lain yang berkepentingan secara langsung yang menghubungi itu, ya nggak dibalas WA-nya katanya. Ya udahlah, tapi nggak masalah. Yang jelas karena nomor saya juga secara umum itu ditayangkan di beberapa video. Kalau mereka berniat mau menghubungi saya pasti bisa lah. Nah, beberapa waktu setelah itu tayang, si narasumber ini dia bilang kalau dia ditanya-tanya terus, banyak yang nelpon, banyak yang ini, banyak yang itu. Ya terserah, saya bilang, ya terserah kamu jawab, bilang aja nggak tahu, karena memang saya nggak memunculkan itu. Pertama itu catatannya, karena saya juga nggak memakai nama dia, karena sesuai kesepakatan saya hargai privasi mereka. Oke, saya katakan mereka itu karena nggak satu gitu. Jadi ada beberapa yang memang sempat komunikasi dengan saya, jadi nggak satu sebenarnya. Tapi kebetulan yang diwawancara itu satu. Nah ini mungkin agak kejutan ya, nggak satu gitu. Oke. Kemudian setelah selang di hari itu di mungkin malam hari kayak gitu, ada berita kabar katanya yang diintimidasi adalah ibunya dari narasumber tersebut. Jadi ini sesuai dengan ada yang informasi yang saya dapatkan di sini, baik itu chat maupun telepon ya, karena teleponnya lama sekali, tapi nggak semua telepon saya rekam. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait dengan kepentingan itu saya rekam. Oke, tapi itu untuk saya pribadi ya teman-teman, jadi nggak saya publikasi. Yang jelas saya punya bukti lengkap untuk itu. Nah, saya sebenarnya sudah tahu konsekuensi itu akan muncul gitu. Tapi saya juga bilang kepada dia, nanti kalau ini yang apa-apa emang kan udah jadi mantan. Oh ya udah, oke, kalau kayak gitu. Kalau udah jadi mantan kan. Nah, sebenarnya dalam konten tersebut tidak ada yang namanya tuduhan pribadi gitu, body shaming atau apa, semua berbicara tentang pengalaman pribadi dan fakta. Jadi nggak menjurus apapun kepada penyerangan terhadap sesuatu yang di luar kemampuan dia atau fitnah atau bagaimana, karena semuanya berdasarkan pengalaman dia. Jadi nggak masalah, karena kan dia kerja di sana. Tentu semua orang punya pengalaman ketika melewati jalan tertentu. Itu cuma melewati, apalagi dia itu yang notabene sekian bulan atau misalkan sekian tahun ada di sana, dan itu pasti ada pengalamannya. Nah makanya secara konsekuensi hukum baik dalam undang-undang ITE atau apa itu nggak ada di sana, karena bukan tuduhan sifatnya. Yang tuduhan sifatnya itu adalah ada rumah tafis yang dikatakanlah menjadi VS, dan itu bisa saya buktikan ada, karena ada histori di Google Map. Sebenarnya sederhana teman-teman ya, simpelnya kayak gitu. Nah nanti saya akan tayangkan sedikit lah, karena kalau ini dianggap tuduhan, itu ada faktanya. Dan saya rasa dia mengalami pengalaman itu juga, karena dia bagian dari itu. Jadi itu pengalaman yang kalau misalkan dianggap tuduhan, itu sebagai fakta. Itu ada kan. Nah, karena dia, gini teman-teman, karena nggak semua orang itu mentalnya kuat, jadi saya mencoba memberikan keleluasan kepada dia, walaupun sebenarnya secara konsekuensi dalam wawancara tersebut itu nggak ada
hak dia untuk menuntut tayangan itu untuk di take down, nggak ada sama sekali. Karena itu udah diserahkan kepada saya dan saya sesuai dengan kesepakatan dan saya penuhi konsekuensinya. Pokoknya seperti itulah, sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak ada hal itu. Nah, cuma yang jadi masalahnya bukan itu, teman-teman. Pertama, memang secara delik itu nggak akan bisa muncul. Keduanya memang itu pengalaman pribadi, itu antara mantan dan bukan mantan ya, mantan karyawan dan perusahaan gitu, dan mantan perusahaan. Nah, ketiganya tidak ada konsekuensi yang mewajibkan saya untuk men-take down itu. Cuma alasan yang paling kuat saya men-take down itu adalah cuma alasan kemanusiaan. Jadi dia itu mentalnya belum cukup mampu ya, karena yang diintimidasi itu bukan dia secara secara konkret, secara langsung pada saat itu ya. Saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Dia bilang ibunya diintimidasi, dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu, karena setahu saya ya kurang lebih seperti itu obrolannya. Jadi ada penekanan kepada ibunya bahwasanya mau diperkarakan hukum. Sebenarnya ya saya bilang kayak tadi, sebenarnya itu nggak bisa karena ada buktinya. Nah, cuma karena nggak semua orang punya mental yang ya fighter gitu, ya nggak apa-apa. Di luar daripada sebuah konsekuensi yang muncul itu, ya sudah, karena ini alasan kemanusiaan. Saya juga kan nggak mungkin lah memaksakan orang untuk seperti apa yang saya mau gitu. Itu juga awalnya juga terserah dia gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan di tayangan ini sebelumnya juga udah pernah muncul dan kita udah pernah buktikan bahwasanya ya memang ada rumah tahfiz yang menjadi VS, itu ada faktanya. Gitu ya, teman-teman. Dan intinya di take down-nya video itu bukan sama sekali bukan karena saya takut atau mereka menghubungi saya atau bagaimana, enggak ada sama sekali. Itu cuma alasan kemanusiaan saja. Saya menghargai dia karena saya takut mentalnya kena. Jadi ya sudahlah, kasihan kalau misalkan mentalnya kena. Lagi pula juga kalau dia itu cuma diminta klarifikasi dan untuk minta kayak intinya ya pasti untuk men-take down video itu pengennya kayak gitu. Karena apa? Karena nggak ada deliknya di sana. Oke, teman-teman. Cukup sekian ya, teman-teman. Biar teman-teman tahu ya. Jadi pada dasarnya saya mau menayangkan atau tidak video selanjutnya atau video yang tersebut itu sebenarnya hak saya, karena saya punya buktinya semua dan itu sesuai kesepakatan. Jadi alasannya cuma alasan kemanusiaan saya men-take down video itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Sebenarnya selain itu masih ada juga. Terus video-video tersebut bisa menjadi ya semacam ya berangkas buat saya untuk menjadi bagian-bagian yang saya teliti gitu, teman-teman. Walaupun ya kita nggak tahu apakah itu akan tayang atau enggak ya. Tapi ya sudahlah, teman-teman. Ya begitulah kehidupan di kita. Terus teman-teman bisa, karena kemarin yang ini sempat saya take down video tentang pembuktian bahwasanya adanya rumah makan ya dalam tanda kutip resto yang WS itu yang sebelumnya rumah tahfiz, maka akan saya potong sedikit di video yang lama, saya tayangkan di sini ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu videonya, teman-teman. Yuk, cek coffee itu ya. Jadi coffee itu kalau misalkan saya lihat ya di bawah naungan PT Dagu, di situ ada. Jadi jelas bisa teman-teman bisa lihat latar belakang coffee itu, nanti saya bisa tunjukkan di sini. Nah, itu di bawah naungan itu. Dan kalau WS kan kita tahu lah siapa pemiliknya dan siapa direkturnya di sana. Oke, teman-teman, kalau kita melihat dari situ, sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana history yang kita bisa screenshot history itu berdasarkan tautan waktu gitu. Nah, kita melihat dari sisi historinya, karena ini sebenarnya bisa dicek dengan Google Map ya, dari history 2000. Saya coba screenshot dari 2013, teman-teman. Ini ada lokasi itu ya, di Ciputat Raya. Di sini ada semacam rumah makan Padang kayaknya dari 2013, dan saya cek 2014-nya apa ya, Musmi itu kayak minuman mungkin ya. Di 2014 dan 2015 masih itu mungkin kontrak ya di situ ya. Itu kontrak 2015. Di sini 2016 warnanya merah tapi udah dicabut
banner di situ, label di situnya dicabut ya. Jadi ditutup kayak sedang, saya nggak tahu kenapa, yang pasti ditutup mungkin pakai parkiran atau pakai apa lokasinya gitu. Karena kan ya mungkin habis kontraknya. Nah di sini ada tahun 2017, menarik teman-teman. Di tahun 2017 di sini ada sedang dibangun rumah tafis gitu ya. Mohon doa dan restu gitu. Nah di sini 2018 Pondok Tafis UYM. Di sini jelas ya. Ini Pondok Tafis UYM. Jadi kemungkinan lokasinya ya ini gitu ya. 2009-2018 nih masih ada tulisannya Pondok Tafis UYM menyelenggarakan sholat berjamaah. Nah di sini ya 2019 teman-teman, 2018 masih ini ya, 2019 kita cek. Nah kalau kita lihat lokasinya di sini ya, nah 2019 di sini Pondok Tafis Masyhur di sini ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat lokasi di tahun-tahun ini memang kelihatannya sepi gitu ya, karena cuma ada satu motor itu, terus saya nggak tahu kegiatan di dalamnya seperti apa karena tertutup. Nah kelihatannya sepi teman-teman, sepi sekali kayaknya. Apakah itu berjalan lancar atau enggak saya nggak tahu. Ini 2020 udah dikosongkan, maksudnya Pondok Tafisnya udah nggak ada labelnya. Di sini ya 2021 udah nggak ada. Nah di sini menarik teman-teman. Ini 2022 masih gambarnya nempel lagi, penerimaan mahasiswa baru. Nah di sini ada opening 2022 bulan Juli teman-teman. Nah ada opening soon. Di sini ada tulisannya Coffee. Nah Coffee itu yang tadi saya lihat ya, itu dari Daku Bisnis Nusantara. Jelas di sana ya. Ini kemungkinan terjadi perubahan yang dari rumah tafis ke ini ada banyak kemungkinan teman-teman. Jadi saya nggak bisa nuduh, ini saya cuma bisa menyebutkan kemungkinan ya. Nah ini kan Coffeeku, Daku Travel kan DBN itu opening now, opening sekarang. Nah di sini di bulan Juli 2022 teman-teman opening now. Tiba-tiba di November nih, tepat diceritakan ya, tiba-tiba di November 2022 ganti warung steak. Jadi di bulan-bulan itu ada bentrok kemungkinan antara pemilik WS sama DBN. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi video itu membuktikan bahwasanya wawancara itu benar ya, walaupun saya nggak munculkan lagi wawancaranya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi ya sudah begitu teman-teman, ini klarifikasinya. Pertama, saya perjelas lagi, ini bukan karena saya takut. Keduanya, ya ini cuma soal saya menghargai sesama manusia aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selebihnya kemana datanya? Ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.